Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga adik-adik semua tetap selalu semangat, berjuang, mandiri, belajar sendiri di rumah. Belajar sendiri atau menumbuhkan rasa kemauan untuk berlatih di rumah. Ketika sudah tidak paham atau mentok tidak tahu apa-apa lagi, adik-adik boleh bertanya kepada kakak, kepada teman, atau kepada ayah bunda di rumah. Bertanyalah sesuai pelajaran adik-adik ya, supaya fokus dan konsentrasi. Ketika adik-adik bertanya kepada temannya, tetapi yang dibahas adalah permainan, maka adik-adik tidak akan fokus. Tetapi bertanyalah masalah pekerjaan rumahmu atau masalah PR di sekolah, tanyakan kepada temanmu boleh. Nah, adik-adik semuanya, sekarang kita lanjutkan pelajarannya, yaitu hari ini adalah buku tematik 2D, buku baru, pembelajaran kedua. Adik-adik akan mempelajari tentang kegiatan yang menunjukkan sikap persatuan dan menyebutkan contoh sikap untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman. Keberagaman ya, adik-adik sudah mengetahui kosakata dari keberagaman. Macam-macam kesukaan, bisa dari hobi, warna, kegemaran, atau lain-lain. Kemudian mata pelajaran bahasa Indonesia. Setelah kalian mengamati gambar, adik-adik belajar untuk menceritakan atau menuliskan cerita yang kalian amati. Dan yang terakhir adalah PJOK, melakukan gerak keseimbangan statis dalam posisi berdiri. Baiklah adik-adik, bukalah buku kalian halaman 8 pada buku tematik 2D. Perhatikanlah gambar berikut ini. Di dalam buku adik-adik semuanya terdapat sebuah gambar yang menunjukkan kebersamaan dan bisa mewujudkan kebersamaan dalam keluarga yang rukun. Yang pertama ada gambar apa? Melakukan kerjasama merapikan rumah. Dan yang kedua, untuk mewujudkan kebersamaan dalam keluarga itu bagaimana? Makan bersama keluarga. Setelah selesai makan bersama, kemudian mencuci piring atau merapikan meja secara bersama pula. Hal itu menunjukkan di dalam keluarga mewujudkan kebersamaan. Apakah adik-adik di rumah pernah melakukan seperti gambar tersebut? Jika belum pernah melakukan atau sudah, coba wujudkan hal yang kalian ketahui di dalam kehidupan sehari-hari, ketika saat makan atau membersihkan rumah bersama-sama. Kita lanjutkan di halaman 9. Ayo bercerita. Dengarkanlah teks berikut ini. Rumah Nina bersih dan rapi.
Adik-adik bisa memperhatikan rumah Nina atau dalam pekarangan sekeliling rumah Nina rapi dan bersih dari sampah. Setiap ruangan di dalam rumah dibersihkan. Halaman rumah juga dibersihkan. Tidak ada sampah yang berserakan. Halaman disapu dan rumput dipangkas. Halaman rumah Nina bersih dan sehat. Amatilah gambar halaman rumah Nina pada gambar di samping. Ceritakan isi gambar tersebut, lalu tuliskan di bukumu. Nah, adik-adik, cara menuliskan cerita yaitu salah satunya mengamati gambar yang ada di buku. Bagaimana keadaan sekitar lingkungan Nina? Tempat, tata letak, posisi, seperti air, bunga tersusun rapi di depan halaman rumah Nina misalkan. Rumput-rumputnya pun rapih dipotong sejajar. Tidak ada sampah yang berserakan di halaman rumah Nina. Tuliskan di buku adik-adik ya. Kita lanjutkan yaitu PJOK. Di sini ada sebuah gerakan keseimbangan statis namanya ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 gerakan. Yang pertama, angkat satu kaki ke belakang. Posisinya yaitu mengangkat kaki dan mengarahkan ke belakang. Kemudian angkat satu kaki ditekuk ke depan. Seperti gambar yang kedua, posisinya ditekuk ke depan. Kemudian yang nomor 3, angkat satu kaki diangkat ke samping sejajar dengan lutut. Diangkat kakinya yang sebelah kiri, ditopangkan ke kaki sebelah kanan. Kemudian tangannya diletakkan di arah pinggang. Dan yang terakhir yaitu gerak keseimbangan statis, sikap kapal terbang. Gerakan ini tidak boleh berpindah tempat karena kegiatan ini atau gerakan ini melatih untuk menyeimbangkan tubuh. Fungsinya di sini terdapat di buku untuk melatih keseimbangan tubuh supaya terasa lebih ringan. Coba adik-adik praktekkan di rumah. Bagaimana rasanya setelah melakukan gerakan keseimbangan statis yang ada di buku? Bagaimana dan apa yang adik-adik rasakan setelah melakukan gerakan ini? Gerakan ini bisa dilakukan setiap gerakan sebanyak 5 menit saja. 5 menit ditahan, kemudian diganti dengan gerakan yang lain. Kemudian coba adik-adik buka bukunya halaman 10. Di sana ada soal-soal latihan sebanyak 3 soal. Yang pertama, apakah kegiatan berikut dapat mewujudkan persatuan dalam keluarga? Jelaskan jawabanmu. Ada gambar A dan gambar B menunjukkan sebuah keluarga yang mewujudkan persatuan dalam keluarga. Ada ayah, ada ibu, dan ada anak. Yang nomor 2 juga sama. Jadi jawabannya itu adalah ya. Apakah kegiatan berikut? Pertanyaannya, apakah kegiatan berikut dapat mewujudkan persatuan? Ya. Keduanya, gambar kedua ini menunjukkan kegiatan yang mewujudkan persatuan dalam keluarga. Yang pertama, makan bersama ayah dan ibu. Kemudian berolahraga bersama.
Hal itu juga mewujudkan persatuan. Nomor 2, tuliskan sebuah cerita tentang perilaku hidup bersih dan sehat di rumah. Perilaku apa yang bisa kalian tuliskan tentang kebersihan di rumah? Yaitu salah satunya ada pada gambar ini. Membersihkan meja makan setelah selesai makan. Kemudian apalagi? Membersihkan rumah secara bersama-sama. Dan masih banyak lagi. Nomor 3, berilah tanda checklist pada gerak keseimbangan statis. Nah, adik-adik, di halaman sebelumnya adik-adik sudah melihat gerakan menjaga keseimbangan tubuh. Apakah gerakan gambar yang ada di buku adik-adik nomor 3 ini menunjukkan gerak keseimbangan statis? Tidak semua ya, hanya beberapa saja. Kemudian pilihlah salah satunya. Apakah nomor 1, nomor 2, apa nomor 3? Atau semuanya? Atau hanya 2 saja? Perhatikan buku sebelumnya. Berikutnya adalah kita lanjutkan pelajarannya di pembelajaran 3, yaitu mata pelajaran SBDP, Bahasa Indonesia dan Matematika. SBDP menyanyikan lagu dengan tekanan kuat dan lemahnya nada yang tepat. Yang kedua, membaca percakapan dengan lafal dan intonasi yang tepat dan menulis cerita tentang lingkungan sehat dan tidak sehat. Matematika yaitu menunjukkan ruas garis pada bangun datar. Adik-adik sekarang buka bukunya halaman 11, yaitu pada pelajaran SBDP. Di sini adik-adik akan menemukan sebuah lirik lagu bersih dan sehat ciptaan dari Bapak Atem Mahmud. Biramanya adalah 2/4 atau 2 ketukan. Nina dan Adi bernyanyi bersama dengan gembira. Ayo menyanyi bersama seperti Nina dan Adi. Bernyanyilah dengan tekanan kuat dan lemah yang tepat. Ketukan pertama pada setiap birama lebih kuat daripada ketukan berikutnya. Ja, ja, ja itu adalah ketukan pertama. Nih, 1. Do. Notasi angka. Kemarin Ibu sudah menjelaskan sedikit dan Ibu akan mengulang sedikit saja ya. Notasi angkanya yaitu yang mana? 1, 2, 3 dan selanjutnya itu adalah yang disebut dengan notasi angka ya adik-adik ya. Ketika ada tanda titik di sebelahnya itu menunjukkan ketukannya sudah berbeda. Garis-garis yang ada di samping kanan ini adalah ruas birama. Namanya adalah ruas birama. Sekarang mari kita nyanyikan atau ulang kembali nyanyi lagu tentang bersih dan sehat ciptaan dari Bapak Atem Mahmud. Jagalah lingkunganmu agar bersih selalu. Jagalah lingkunganmu agar sehat selalu. Kebersihan pangkal kesehatan. Kesehatan sangat diperlukan. Kebersihan pangkal kesehatan. Hidup sehat, kerja pun giat. Lagunya, nadanya seperti itu ya adik-adik ya. Coba nanti diulang di rumah. Kita lanjutkan pelajarannya di halaman 12.
yaitu sebuah percakapan. Percakapan. Bacalah percakapan Nina dan Adi di bawah ini bersama teman sebelahmu. Bacalah dengan lafal dan intonasi yang tepat. Intonasi yaitu nada panjang pendeknya dari sebuah kalimat yang kita sampaikan. Tokohnya ada Adi, Nina. Ada 2 orang yang berperan. Mari kita sama-sama membacakan percakapan antara Adi dan Nina. Hari sudah sore, Kak. Ayo kita masuk ke dalam. Ayo Di, jangan lupa merapikan sisa makanan dan membuang sampah ke tempatnya. Mengapa kita harus membuang sampah ke tempatnya, Kak? Sampah akan berserakan dan menyebabkan rumah kotor. Lalat akan hinggap di tempat kotor itu. Apa akibatnya jika banyak lalat di rumah, Kak? Lalat membawa kuman. Jika lalat hinggap di makanan dan kita memakan makanan itu, kuman akan masuk ke tubuh kita. Akibatnya kita bisa sakit perut karena makanan yang dihinggapi lalat tadi membawa kuman. Kuman itu apa? Kuman itu adalah sebuah makhluk hidup yang tinggal di makanan. Ketika kita memakannya, maka makhluk itu atau bakteri akan bersarang dan menyebabkan penyakit macam-macam. Ada sakit perut, atau yang disebut dengan diare, ada flu, menyebabkan flu, dan lain-lain. Ya adik-adik, temukan kosakata yang terdapat pada percakapan tadi apa saja. Ada sampah di sini. Ada sampah, ada kotor, ada penyakit, ada kuman, ada bau. Yang sering kita temukan di dalam sebuah hal tentang kebersihan dan kesehatan. Pasti akan berhubungan dengan kata-kata sampah, kotor, penyakit, kuman, dan bau. Kita lanjutkan di halaman 13, yaitu matematika. Nina dan Adi membersihkan meja di teras depan. Sampah dibuang ke tempat sampah. Meja dibersihkan memakai lap. Permukaan meja dan lap berbentuk bangun datar. Perhatikan bentuk permukaan meja dan lap berikut. Ini adalah gambar meja berbentuk bangun datar. Bangun datar persegi 4. Jika bangun datar persegi 4, berapakah jumlah ruas garisnya atau sisi yang dimiliki bangun datar persegi 4 itu? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian kain lap. Kain lap juga berbentuk seperti bangun datar. Nih. Kain lap atau keset kaki ya. Kemudian jika ada pertanyaan, berapa jumlah ruas garis atau sisi yang terdapat pada bangun datar persegi 4? Ada 4. Bisa kita jumlahkan. Kita hitung. Atas, bawah, atas, samping. Ada 4. Coba di sini ada sebuah macam-macam bangun datar yang memiliki ruas persegi yang sama.
Kenapa bisa ruas garisnya sama, Bu? Kita bisa hitung dari sisi-sisinya. Gambar A. 1, 2, 3, 4. Meskipun berbeda, tetapi sisinya sama. Gambar B juga menunjukkan ruas berjumlah 4 atau sisinya berjumlah 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian gambar C. 1, 2, 3, 4. Gambar D seperti layang-layang. Kemudian kita hitung sisinya ada berapa. 1, 2, 3, 4. Nah, adik-adik semuanya. Ternyata bangun datarnya memiliki 4 sisi. Adik-adik ya, jangan lupa. Kanan kiri yang Ibu tunjukkan ini disebut dengan ruas garis. Maupun dia pendek atau panjang disebut dengan ruas garis. Di dalam ataupun di luar disebut dengan ruas garis. Coba latihan soal halaman 14. Tuliskan kata-kata yang memiliki arti berikut. Pilihlah kata di dalam kotak. Kata-katanya adalah atau kosakatanya adalah bersih, penyakit, kotor, lalat. Pilihlah kata di dalam kotak, yaitu kalimatnya keadaan tercemar atau tidak bersih. Kata yang cocok, kalimat yang cocok yang menunjukkan kepada kosakatanya itu adalah keadaan tercemar atau tidak bersih adalah kotor. Jika bagian B, serangga kecil yang suka hinggap pada sisa makanan disebut dengan serangga, lalat. Gambar C, sesuatu yang menyebabkan gangguan kesehatan disebut dengan, dan D, bebas dari kotoran disebut dengan. Pilihlah salah satu kata yang terdapat dalam kotak di samping. Nomor 2, pasangkan gambar dengan bentuk bangun datar yang tepat, lalu tandailah ruas garis pada bangun datar tersebut. Pasangkan gambar yang berbentuk bangun datar. Di sini ada gambar bingkai dan layang-layang. Pasangkan dengan bangun datar yang di bawah. Manakah pasangannya? Kemudian tandailah ruas garis pada bangun datar tersebut. Ruas garis yang mana saja yang Ibu tunjukkan tadi? Mau dia di dalam atau di luar? Itu menunjukkan ruas garis. Contohnya seperti ini. 1, 2, 3, 4 disebut dengan ruas garis. Silakan kerjakan soal latihan di buku adik-adik ya, halaman 14. Baiklah adik-adik semuanya, sekian saja materi kita pada siang hari ini. Semoga adik-adik tetap bersemangat belajar, berjuang di rumah, baik menghafal, melatih mengerjakan tugas dan soal-soal, membaca buku, dan lain-lain. Semoga dengan hasil perjuangan adik-adik mendapat nilai yang memuaskan dan membanggakan orang tua di rumah. Dan semangat berjuang untuk menghadapi ujian semester yang akan datang. Selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.